Fungsi. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, fungsi gitu kan. Sebelum kita belajar ke fungsi ya, biasanya memang kita akan pelajari dulu tentang relasi gitu kan. Relasi bahasa Indonesianya atau bahasa familiarnya adalah hubungan gitu kan. Nah, kalau misalkan ada himpunan A nanti dan himpunan B itu kan, kalau kita hubung-hubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B nanti membentuk relasi ya. Relasinya apa ya, nanti misalnya contoh ini relasinya adalah misalnya nomor 1, misalnya nanti himpunan A adalah nama-nama nama-nama siswa atau nama-nama orang gitu kan. Nah, kemudian himpunan B adalah nomor 1-nya. Nanti kita hubung-hubungkan, nah nanti akan membentuk sebuah relasi. Relasinya adalah nomor 1 dari gitu kan. Dan sebagainya gitu ya. Itu sudah adalah di SMP sudah pernah gitu kan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi gitu kan. Nanti fungsi itu adalah bentuk khusus dari relasi ya. Relasi yang seperti apa gitu kan. Nah, di sini pengertian fungsi ya diberikan 2 buah himpunan tak kosong, yaitu himpunan A dan B. Nah, elemen pada himpunan A dapat dihubungkan dengan elemen pada himpunan B. Hubungan atau aturan ini dinamakan relasi gitu kan. Ini tadi relasi ya. Jadi nanti relasi itu lebih kepada menghubung-hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Bisa jadi satu anggota himpunan A itu punya pasangan yang lebih dari 1 di himpunan B gitu kan. Atau bisa jadi anggota himpunan A itu tidak punya pasangan di himpunan B dan sebagainya. Itu relasi ya. Nah, kalau yang fungsi gitu kan, dia relasi khusus. Relasi yang mengaitkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen B disebut fungsi gitu. Jadi nanti ketika ada ya setiap elemen A, setiap elemen itu anggota ya, anggota himpunan A itu mempunyai tepat satu pasangan di B, itu disebut sebagai fungsi. Kita lihat gambar seperti berikut. Ini untuk gambar yang pertama, ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, ini digambarkan dengan diagram panah. Misalkan anggota A itu ada 3 ya, 3 titik di sini dipasangkan dengan 2 titik di B. Yang paling atas ya dipasangkan ke ke B ya gitu. Kemudian yang tengah juga, kemudian yang paling bawah juga dipasangkan semuanya ya. Kita bisa lihat bahwa anggota A semuanya mempunyai pasangan dan setiap pasangan yang ada itu hanya 1 saja di B gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa A itu semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya 1 di B gitu. Nah, maka ini disebut sebagai fungsi. Nah, kita lihat contoh yang bawah gitu kan. Ini bukan fungsi. Kenapa? Kita lihat ada anggota A yang pasangannya lebih dari 1 di B gitu. Nah, ini anggota yang paling bawah gitu kan. Di sini punya 2 pasangan di B gitu. Ini yang menyebabkan ini bukan sebuah fungsi itu. Ini relasi tapi bukan fungsi gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ini juga bukan fungsi. Kenapa? Ya, di A ini ada anggota yang tidak punya pasangan di B gitu kan. Nah, maka ini menyebabkan bukan merupakan sebuah fungsi ya. Gitu. Jadi nanti patokannya adalah ketika menentukan apakah ini sebuah fungsi atau bukan, berarti dilihat dari himpunan awalnya apa gitu kan. Ini himpunan A disebut sebagai domain, adalah apa? Daerah asal ya. Domain adalah daerah asal. Kita lihat domainnya. Kalau elemen dari domain gitu, semua anggota domain itu semuanya berpasangan dan pasangannya tidak lebih dari 1 gitu kan, tidak ada yang bercabang, maka dia adalah sebuah fungsi. Nah, nanti
diringkas menjadi seperti ini ya. Untuk mudahnya memahami definisi fungsi itu dipahami dengan dua aturan seperti berikut ini. Jadi yang nomor 1, setiap elemen himpunan A harus habis terkait dengan elemen himpunan B. Maksudnya apa? Jadi di sini setiap elemen himpunan A itu harus habis, berarti tidak ada yang berlebih. Kalau yang ini kan berlebih ya, atau tidak punya pasangan ya. Jadi semuanya harus punya pasangan gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Jadi kalau yang ini kan berarti dia pasangannya lebih dari satu gitu kan. Ini 2 itu sudah bukan fungsi ya, apalagi sampai 3 atau 4 ya pasangannya di B gitu. Jadi dia harus semuanya berpasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu gitu. Maka itu adalah sebuah fungsi ya. Yang kita lihat adalah domainnya ya. Yang kita lihat adalah domainnya ya, tidak melihat bagaimana kodomennya ya. Kodomen itu adalah daerah kawan. Daerah kawan ya, kalau di sini kodomennya adalah B. B-nya adalah kodomen di sini ya. Ya. Nanti ada yang namanya domain, ada yang namanya kodomen, ada yang namanya ring gitu ya. Ya. Domain itu daerah asal, kodomen di sini adalah daerah kawan gitu. Kemudian ada namanya daerah hasil atau ring ya. Daerah hasil atau ring berarti nanti yang merupakan hasilnya saja. Jadi kadang-kadang dalam kodomen Google Meet kawan itu tidak download jadi kalau download nanti yang merupakan pasangan dari A itu termasuk ke dalam daerah hasil link ya. Kalau tidak punya pasangan di himpunan A berarti ya Google Meet apa namanya tadi dia tidak masuk daerah hasil, hanya sebagai kodomennya. Ini ada yang masuk, saya klik dulu ini ya. Jundan. Sumkan kudu download di situ. Itu ya pengertian fungsi. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung pengertian fungsi? Beda fungsi dengan relasi gitu. Bedanya fungsi dan relasi ya. Kalau relasi itu setiap pemasangan ya dari A ke B, entah nanti pasangannya lebih dari satu dari B atau ada yang tidak punya pasangan di B, itu relasi. Tapi nanti kalau semuanya punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari satu, itu Ajaran nanti iki sih betul disebut semester sebagai pira? sebuah fungsi gitu ya. Kemudian setelah pengertian fungsi kita lanjut saja kalau tidak ada yang bertanya ya. Nah, Blenger dong ya. ini ada istilah ya, ada istilah namanya image, ada istilah pre-image, atau kadang-kadang dalam bahasa Indonesia peta dan prapeta gitu. Peta dan prapeta. Jadi nanti fungsi itu bisa disebut sebagai pemetaan. Ya, kalau saya punya himpunan A, anggotanya adalah X, Y, Z. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 1 dan 2 gitu. Nah, di sini didefinisikan suatu fungsi F memetakan A ke B gitu. Dan nanti di sini didefinisikan misalnya X itu dipetakan ke 1, Y dipetakan ke 2, Z itu dipetakan ke 1. Kalau kita gambar dengan diagram panah seperti ini gitu kan. Jadi nanti X itu dipasangkan dengan 1, Y dipasangkan dengan 2, Z itu dipasangkan dengan 1 ya. Nanti bisa ditulis sebagai F dalam kurung X sama dengan 1 ya, karena di sini fungsinya kan fungsi F. Ya, di sini kan fungsinya fungsi F. F memetakan X ke 1 ya. Kemudian F memetakan Y ke 2, F memetakan Z ke 1 gitu ya. Ini bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nah, nanti kita sebut ya image dari X adalah 1. Image dari X adalah 1. Jadi petanya X adalah 1. Image dari Y adalah 2. Image dari Z adalah 3 ya. Atau peta dari X adalah 1, peta dari Y adalah 2, peta dari Z adalah 1. Ya. Jadi 1, 2, dan 1 di sini disebut sebagai peta atau image. Sedangkan X, Y, Z-nya itu sebagai pre-image gitu ya.
pre-image atau prapeta gitu ya. Satu prapetanya X adalah prapetanya dari 1. X dan Z ya di sini. X dan Z adalah prapeta dari 1. Kemudian Y adalah prapeta dari 2 atau pre-image dari 2 gitu ya. Ini istilah saja, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Kemudian di sini kan kebetulan di sini domainnya kodomennya adalah B, anggotanya adalah 1 2. Kemudian di sini setelah dipasang-pasangkan ternyata nanti 1 dan 2 di sini semuanya punya pasangan. Jadi nanti RF itu apa? Ring. Daerah kawannya adalah 1 dan 2 juga. Jadi nanti kebetulan di sini daerah kawan itu sama dengan daerah hasilnya ya. Tapi tidak selalu daerah kawan itu sama dengan daerah hasil ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Kalau gitu, kita lanjut saja dulu. Notasi fungsi tidak terlalu ya. Ini notasi fungsi atau bisa disebut juga sebagai nilai dari sebuah fungsi. Ya, kalau misalkan ada fx sama dengan 4x plus 2. Nah, kalau x-nya 1, ya tinggal satunya kita masukkan ke dalam rumus ini. X-nya kita ganti 1 ya. Kalau f min 2 berarti x-nya kita ganti min 2 di sini ya. Nah, ini kayak 6 min 6, 4a plus 2 gitu adalah hasil fungsi, nilai fungsi. Tergantung yang kita masukkan di sini apa gitu ya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya ingin jelaskan lagi adalah di sini ada jenis fungsi ya, jenis fungsi atau lebih tepatnya mungkin sifat fungsi gitu kan. Sifat fungsi ada yang namanya injektif, ada yang namanya surjektif, ada yang namanya bijektif. Ya, ada injektif, ada surjektif, ada bijektif gitu. Nah, sifat fungsi yang pertama adalah injektif. Itu atau satu-satu atau into. Apa sih gitu kan? Fungsi injektif itu yang seperti apa, atau fungsi yang satu-satu itu yang seperti apa? Yaitu jika setiap elemen himpunan A itu memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Ya, setiap himpunan A itu memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Jadi kalau seperti ini, kalau setiap elemen himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B, berarti nanti di himpunan B-nya itu tidak ada yang bercabang gitu. Saya coba sambil buka file lain ya. Ini nanti buat membedakan kok yang yang surjektif itu seperti apa sih, injektif itu seperti apa sih gitu. Coba saya pakai file lain di sini gitu kan. Nah, coba di sini saya punya contoh di sini ya. 4.3 gitu kan. Ini adalah sebuah fungsi dari A ke B ya kan. Elemen A ada 1, 2, 3, 4. Ini kelihatan ya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak, Mas, Mbak? Kelihatan. Oke. Ya. Contoh yang 4.3 ini termasuk sebagai fungsi yang injektif atau fungsi satu-satu. Kenapa? Karena kita lihat dari elemen B-nya. Ya, elemen B atau kodomainnya. Ketika elemen B-nya tidak ada yang punya pasangan yang lebih dari 1 di A, itu maka disebut sebagai fungsi satu-satu atau injektif gitu. Nah, kita lihat
2 pasangannya di sini 1, 4 pasangannya di sana ada 2, 6 pasangannya di A adalah 3, kemudian 8 pasangannya adalah 4. Jadi semua yang ada di B di sini tidak ada yang berpasangan lebih dari 1 di A, maka ini disebut sebagai fungsi 1, 1 atau injektif, gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang tidak berpasangan, misalnya 1 tidak punya pasangan di A gitu kan, 3 juga tidak punya pasangan, 5, 7 juga tidak punya pasangan, ini gimana gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau di fungsi injektif tidak punya pasangan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau punya pasangan nggak boleh lebih dari 1, maka ini disebut sebagai fungsi injektif. Gitu ya. Nah, sebagai contoh lain nih, x kuadrat, apakah dia merupakan fungsi injektif gitu. X kuadrat, fx sama dengan x kuadrat ya. X kuadrat injektif atau bukan, fungsi yang 1, 1 atau bukan gitu kan. Kita coba ya, misalnya kita masukkan min 2 dan 2. Nah, min 2 dan 2 adalah elemen dari A misalnya. Berarti dia adalah anggota dari domain. Ketika min 2 kita masukkan ke dalam fungsi ini, berarti min 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian 2 kuadrat hasilnya juga 4. Sehingga kalau kita gambarkan ya 2 pasangannya 4, kemudian kita misalnya di sini ada min 2. Min 2 juga pasangannya 4. Loh, 4 di B itu punya 2 pasangan di A, yaitu 2 dan min 2, sehingga x kuadrat itu bukanlah fungsi yang 1, 1 gitu. Karena ada elemen B misalnya min 2 dan 2, bukan, elemen B yaitu 4 yang punya pasangan lebih dari 1 di A, yaitu misalnya adalah min 2 dan 2 gitu. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya tentang injektif? Fungsi yang injektif itu fungsi yang bagaimana? Paham nggak? Halo? Halo, cek. Halo Bu. Yang lain paham ya? Kalau diam saya artikan paham ya. Nah, nanti kalau misalnya kalau misalnya ada yang belum paham langsung aja bisa ditanyakan ya. Ya, ini ada yang mau gabung lagi, Mbak Sultina sama Mbak Mahfud. Sinyal hilang. Perspektif ya. Himpunan A. Iya, harus barang aja lebihnya. Jadi tidak boleh tidak berperan. Himpunan B artinya adalah himpunan B fungsi yang surjektif atau onto ya, ketika setiap elemen ya di sini fungsi yang surjektif yang bersisa semuanya punya pasangan gitu. Nah,
kita lihat di contoh 4.4. Di sini X punya pasangan A dan D, Y punya pasangan B, Z punya pasangan C. Ya. Jadi semuanya punya pasangan nih, nggak ada yang nggak punya pasangan. Di B-nya yang kita lihat adalah B-nya untuk menentukan apakah fungsi itu injektif, surjektif atau bijektif. Nanti yang kita lihat adalah kodomennya ya. Nah, kalau kita mau menentukan apakah dia fungsi atau bukan, yang kita lihat adalah domainnya atau A-nya gitu ya. Oke. Ya, ini jadi kalau fungsi yang surjektif bisa kita lihat. Jadi nanti semua elemen B dia punya pasangan, semuanya punya pasangan. Nah, kalau pasangannya lebih dari satu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting semuanya punya pasangan aja gitu. Itu sudah termasuk ke dalam apa? Surjektif gitu ya. Surjektif atau onto atau pada gitu ya, fungsi pada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif adalah fungsi yang dia mempunyai sifat injektif dan juga surjektif. Artinya apa? Dia elemen B-nya atau kodomennya itu pasangannya tidak ada yang lebih dari satu dan semuanya berpasangan gitu. Jadi namanya B itu kan dua, bijektif berarti dia punya dua sifat yaitu surjektif sekaligus injektif. Nah, kalau dia injektif sekaligus surjektif gitu kan, maka dia disebut sebagai bijektif. Contohnya adalah ini ya, gambar 4.5. Kita lihat elemen B-nya atau elemen kodomennya ya, semuanya punya pasangan dan pasangannya semuanya adalah satu di A gitu ya, di kodomennya. Jadi ini disebut sebagai fungsi yang bijektif gitu. Oke, kita coba lihat lagi di sini ya. Untuk menambah pemahaman, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada himpunan A kemudian dipasangkan dengan himpunan B. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah sebuah fungsi yang injektif. Fungsi yang injektif. Kenapa injektif gitu kan? Ya, tadi kita katakan injektif bahwa B-nya itu tidak ada yang punya pasangan double di A gitu. Maka dia injektif. Tapi bukan surjektif. Kenapa bukan surjektif? Karena ada yang tidak punya pasangan yaitu dua. Ya, B-nya ada yang tidak punya pasangan yaitu dua, sehingga ini bukan surjektif. Gitu ya. Kemudian lanjut, yang ini sebelah kanannya dia surjektif tapi bukan injektif. Kenapa surjektif? Karena semuanya elemen B-nya itu punya pasangan semuanya. Ya. Tapi bukan injektif karena apa? Karena ada elemen B yaitu 2 yang mempunyai pasangan lebih dari satu di A gitu. Jadi dia bukan injektif. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Di sini dia bukan fungsi satu ke satu atau satu-satu tadi apa? Injektif. Dia bukan fungsi injektif maupun pada itu tadi apa? Surjektif ya. Dia bukan fungsi injektif maupun surjektif. Bukan injektif itu karena ada yang punya pasangan lebih dari satu. Kemudian bukan surjektif atau bukan fungsi yang pada itu karena ada yang tidak berpasangan yaitu 4 gitu ya. Tidak punya pasangan di A. Selanjutnya untuk yang ini bukan fungsi loh. Kok kenapa ini bukan fungsi gitu ya? Kenapa? Kira-kira bukan fungsi kenapa? Ayo. Oh
terlalu besar ya. Ini gambar yang terakhir bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Alasannya apa? Alasannya apa? Apa Om? Dari tinggal dulu. Halo, cek. 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 Nih, coba gambarnya hilang. Ya, saya lagi. Gak bisa absen, Bu saya, Bu. Gimana? Gak bisa absen. Gak bisa absen. Kenapa nggak bisa absen? Gak ada itunya di apa LMS. Absennya kapan? Emang kapan sih, Bu? Hari ini, tapi siang kayaknya sampai jam 8 tadi. Kayaknya saya nyetingnya sampai jam 8 kalau nggak salah. Oh, ya udah, Bu. Baru buka ya? Nah, baru Iya, buka. Bu. Ya, karena di settingannya sampai jam 8 kalau nggak salah. Ya, ini yang ditanyakan kenapa ini bukan fungsi. Coba apa alasannya kok gambar yang terakhir kenapa bukan fungsi gitu. Ini kelihatan nggak sih gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Ya, yang terakhir ini kenapa bukan fungsi? Karena Suaranya kecil banget ya. Ya, tadi siapa yang ini? Siapa tadi yang bilang? Suaranya kecil. Coba diulangi. Vina. Ya, Mbak Vina. Oke. Ya. Nah, kenapa ini bukan fungsi gitu ya? Kalau mau menyatakan ini fungsi atau bukan, itu yang kita lihat adalah anggota A-nya saja, cukup yang anggota A-nya saja. Nggak usah pikirin B. Gitu. Yang kita lihat hanya A-nya saja, anggota A ya. Anggota A-nya apakah semuanya punya pasangan? Oh iya, semuanya pasangan. Berarti mungkin fungsi. Kalau semuanya punya pasangan mungkin itu fungsi ya. Tapi kita lihat lagi apakah pasangannya itu semuanya satu atau tidak ada yang double gitu kan. Oh ternyata ada yang double yaitu A. Dia punya pasangan 1 dan 2 di B sehingga ini bukan merupakan fungsi gitu karena ada salah satu elemen A yaitu A kecil gitu ya yang punya pasangan double di B yaitu 1 dan 2 gitu sehingga menyebabkan itu bukan sebuah fungsi. Itu ya gampang lah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit gitu, tinggal teman-teman perlu membaca lebih lebih banyak lagi gitu. Nah kemudian kita bahas lagi adalah inverse fungsi ya. Inverse fungsi nanti fungsi yang punya inverse itu adalah fungsi yang sifatnya adalah korespondensi satu-satu ya. Tadi kan kita punya sifat fungsi ada 3, surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, fungsi yang mempunyai inverse adalah fungsi yang sifatnya adalah korespondensi satu-satu atau bijektif. Gitu. Nah, inverse fungsi biasanya kita sebut sebagai fungsi balikan. Kok fungsi balikan itu gimana toh Bu? Iya, karena apa? Jadi kalau misalnya kita tadi punya fungsi A kita dipetakan atau ya
A kita petakan oleh F ya, nanti bilangannya adalah B. Lah nanti B kalau biar hasilnya balik lagi ke A, fungsinya apa? Nah nanti fungsi itu yang disebut sebagai inverse. Contohnya seperti ini, contoh sederhananya ya. Kalau kita punya sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x min 1 gitu kan. Kita punya fungsi yaitu fx sama dengan x min 1. Kalau kita punya elemen dari daerah asal atau domainnya misalnya 4 deh. 4, maka pasangannya apa? Dikotomin gitu. Jadi 4 itu kita masukkan ke sini, 4 dikurangi 1 kan 3. Jadi nanti dari 4 ya kita kasih tanda panah ke 3 ya gitu. Nah, sekarang dibalik ya. 3 supaya menjadi 4. 3 supaya pasangannya 4 di anggota domain. Maka fungsinya apa gitu. Ya, berarti nanti fungsinya dibalik ya, tadinya x min 1 berarti nanti y plus 1. Y-nya apa? Y-nya adalah 3. 3 ditambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya ya 4, balik lagi kan gitu. Jadi fungsi inverse adalah fungsi balikan. Ya, balikan itu seperti apa ya? Tadinya karena kita contohnya misalnya 4 itu pasangannya 3. Lah 3 biar menjadi pasangannya 4 fungsi balikannya apa? Yaitu y plus 1 gitu. Ya. Jadi seperti itu. Gambarannya gitu. Fungsi inverse. Ya, nanti contoh-contoh dari fungsi inverse banyak lagi misalnya ini min berarti lawannya biasanya plus, kalau kali biasanya nanti lawannya bagi gitu. Jadi intinya biar kembali ke semula gitu. Jadi fungsi kebalikannya itu apa ya, atau inverse-nya itu apa. Nah itu ya. Kemudian ada lagi operasi aljabar pada fungsi. Jadi beberapa operasi di fungsi, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan fungsi ya. Sebagaimana aljabar misalnya angka gitu kan. Angka itu kan bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi gitu ya. Nah, begitu juga fungsi. Fungsi misalnya di sini ada fungsi f dan fungsi g gitu kan. Bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan gitu kan. Nah, prinsip dasar penjumlahan dan pengurangan adalah mengoperasikan suku-suku yang sejenis. Itu maksudnya gimana gitu kan. Misalnya nih, di sini ada fungsi f dan fungsi g ya. Fungsi f pangkat paling tingginya 3. Fungsi g juga pangkat paling tingginya 3. Kemudian di sini ada x yang berpangkat 1 gitu kan, atau tidak ditulis ya di sini 2x saja. Ini di sini nggak ada. Kalau di sini ada 1, di sini ada min 4. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan nih fungsi f dan g, artinya nanti yang punya pangkat yang sama kita jumlahkan gitu. Ini pangkat 3 dan pangkat 3. Yang ini 3, yang ini koefisiennya 1. 3 tambah 1 jadi 4. 4 apa? 4 4 3. Gitu. Kemudian 2x ada nggak di sini yang belakangnya x? Kalau nggak ada ya tetap kita tulis ininya aja 2x. Kemudian yang terakhir S1. 1 itu adalah konstanta. Kita cari konstanta di sini yaitu min 4. Berarti 1 ditambah min 4 ketemunya min 3. Nah, ini kalau fungsi f dan g kita jumlahkan. Nah, kalau kita kurangkan ya sama ya. Yang pangkatnya sama kita kumpulkan gitu kan. Kita kurangkan. Misalnya di sini 3x pangkat 3 ya kita kurangkannya dengan x pangkat 3 ya menjadi 2x pangkat 3.
Kemudian yang 2x nggak punya pasangan, ya udah kita tulis aja di sini salin ulang. Kemudian di sini 1 dikurangi min 4, min jadi plus 1 ditambah 4 jadinya 5. Hingga hasil akhirnya ini. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada yang namanya perkalian dan skalar gitu. Jadi fungsi itu bisa kita kalikan dengan skalar. Skalar itu apa? Ya bilangan misalnya tadinya fx. Fx dikalikan 2. Berarti nanti ini semuanya kita kalikan dengan 2 gitu kan. Nah, berarti nanti setiap konstanta atau koefisien dari yang ada di F gitu kita kalikan dengan 2. Contohnya ya ini F, fx adalah 3x pangkat 3 plus 2x plus 1. Kalau kita kalikan dengan konstanta 2, artinya kita kalikan semua yang ada di fx ini kita kalikan 2. Jadi 6x pangkat 3 ditambah 4x plus 2 ya, karena ini hasil kali ini dikalikan 2 ya, hasilnya udah itu. Lah, tadi perkalian dengan skalar nih, hanya perkalian dengan angka. Nah, ada perkalian antar fungsi ya. Fungsi f kita kalikan dengan fungsi g, contohnya di sini. Ya. Untuk mengalihkan kalian sudah paham lah ya, sudah pernah saya rasa dan saya yakin gitu di SMP itu ada di kelas berapa, mungkin di kelas 1 sudah ya. Nah, nanti perkalian dua buah fungsi misalnya fx dikalikan dengan gx, ya udah kita kalikan satu-satu, misalnya 2x kita kalikan dengan x pangkat 3, kemudian 2x kita kalikan dengan min 1, dan 1 kita kalikan dengan x pangkat 3, kemudian 1 kita kalikan dengan min 1. Nanti hasil akhirnya adalah ini ya. Jadi kalau perkalian antar fungsi kita kalikan semuanya satu-satu dulu. Satu semua kalikan, kalau sudah nanti kita jumlahkan ya. Kelompokkan lah, intinya kita kelompok-kelompokkan mana yang punya pangkat yang sama, maka kita kelompokkan gitu, sehingga nanti hasil akhirnya adalah yang paling ringkas gitu ya. Udah seperti ini. Kemudian selain perkalian antar fungsi, kita punya pembagian antar fungsi ya. Jadi fungsi itu juga bisa dibagi gitu. Contohnya di sini ada fx sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6 dan gx-nya x min 3. Kalau fx dibagi gx gitu kan, berarti ini sebenarnya x pangkat 2 min 5x plus 6 itu kita bisa faktorkan menjadi x min 3 dikali x min 2 gitu ya. Nah, kalau fx kita bagi dengan gx, padahal fx-nya kalau kita faktorkan itu bisa seperti ini, kan sama-sama mengandung x min 3 gitu. Maka bisa kita coret, bahasa mudahnya coret ya, bahasa familiarnya. Kalau kita bagi gitu kan, sehingga hasilnya tinggal x min 2. Nah, ini contoh dari pembagian dua buah fungsi. Nah, kalau yang kita contohkan saat ini adalah fungsi yang habis dibagi gitu kan. Kadang-kadang gitu kan pembagian dua buah fungsi itu tidak langsung habis gitu, ada sisanya gitu ya. Bisa nih saat ini tidak kita bahas itu ya, kita hanya membahas yang dua buah fungsi kita bagi kemudian langsung habis gitu ya, habis dibagi gitu, tinggal hasilnya ini, contohnya ini. Kemudian materi terakhir tentang fungsi itu adalah komposisi dua buah fungsi. Komposisi apa artinya ya? Jadi misalkan ada dua buah fungsi nih
Di sini notasinya adalah kayak huruf O, itu kita baca bundaran ya. F bundaran G, atau baca komposisi juga boleh. F dikomposisikan dan G gitu. Seperti apa maksudnya? Misalnya ada F bundaran G A gitu kan. Itu kita bisa tulis F dalam kurung G dalam kurung A gitu. Jadi kalau seperti ini berarti fungsi G itu kita masukkan ke dalam fungsi F ya. Jadi kalau misal ada F bundaran G, misalnya seperti ini, F bundaran G, itu artinya fungsi yang ada di sebelah kanan, di sini kan G, itu nanti kita masukkan ke dalam fungsi F. Lah kalau G bundaran F, G bundaran F, berarti F-nya yang terakhir ya, berarti F itu nanti kita masukkan ke dalam fungsi G gitu. Nah, coba kita cari contohnya di sini. Kita ada contoh Fx itu sama dengan X min 1 dan Gx itu sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau kita mau menentukan F bundaran G dan G bundaran F, yang pertama A, F bundaran GX. Yang paling kanan itu apa? Yang A ya. Atau yang paling belakang itu apa? Yang paling belakang itu G. Oh, artinya apa? Berarti fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Ya, fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Ya. Atau bisa ditulis seperti ini. G berada di dalam F gitu ya. Nah, fungsi G-nya itu apa? Yaitu X kuadrat plus 1. Nah, nanti X kuadrat plus 1 itu kita masukkan ke dalam fungsi F. Nah, fungsi F-nya apa toh? Ya ini. Fungsi F-nya adalah X min 1. Di dalam X min 1 kita masukkan X kuadrat plus 1. Gimana memasukkannya di X ini? Jadi, X pada fungsi F nanti kita ganti menjadi X kuadrat plus 1. Sehingga di sini X-nya kita ganti X kuadrat plus 1, kemudian min 1-nya kita tulis ulang nih di sini min 1. Nah, kemudian ada di sini kalau sudah kita masukkan tinggal dikelompokkan. Ini kebetulan X kuadrat itu cuma 1, maka kita tuliskan X kuadrat. Kemudian di sini ada konstanta, ada 1 dan min 1, kita kelompokkan atau kita di sini ya tandanya min ya, di sini dikurangi 1 dikurangi 1 0, sehingga sisanya adalah X kuadrat. Sehingga F bundaran G kita dapatkan adalah X kuadrat ya. Kita dapatkan fungsi baru yaitu X kuadrat, yaitu kita masukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Kita dapatkan fungsi baru yaitu X kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita balik? Tadinya F bundaran G, sekarang G bundaran F. Ya sudah, artinya kalau tuliskan bisa menjadi G dalam kurung Fx. Ya, yang artinya adalah fungsi F nanti kita masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi F-nya itu apa? Yaitu X min 1. Nah, X min 1 nanti akan kita masukkan ke dalam fungsi G. G-nya adalah X kuadrat plus 1, sehingga X yang ada di G itu kita ganti menjadi X min 1. Sehingga nanti X kuadrat menjadi X min 1 kuadrat gitu. Kemudian plus 1 ya tulis lagi plus 1. Kemudian ini kita jabarkan, yang X min 1 kuadrat kita jabarkan nanti menjadi X kuadrat min 2X plus berapa? Plus 1 ya. Ini kalau kita sudah jabarkan, kemudian nanti plus 1. Ya, sehingga menjadi X kuadrat min 2X plus 2 ya. Gitu.
Jadi ternyata F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F ya, berbeda. Hasil akhirnya berbeda gitu. Nanti teman-teman harus belajar lagi ya, kalau misalnya masih bingung gitu kan, atau bisa ditanyakan di grup bisa. Ya, saya rasa ini masih bisa lah ya dimengerti, tidak terlalu rumit juga gitu kan. Nah, jadi untuk ini juga ada beberapa contohnya lagi gitu, bisa dibaca sendiri gitu. Itu materi terakhir di bagian fungsi gitu kan. Nah, ya, jadi di fungsi gitu ada yang namanya pengertian fungsi. Apa bedanya fungsi dengan relasi biasa gitu kan. Kemudian ada sifat-sifat fungsi yang tadi kita sudah bahas, ada injektif, ada surjektif, ada bijektif. Kemudian ada operasi fungsi ya, kita tadi ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian dengan skalar, ada perkalian antar fungsi, ada pembagian antar fungsi gitu kan. Kemudian ada juga tadi inverse fungsi ya, inverse fungsi gitu kan. Kemudian ada juga komposisi fungsi. Nah, teman-teman harus bisa memahami semua itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan silakan bisa ditanyakan di grup atau sekarang juga bisa ditanyakan itu. Oke. Ya, untuk sementara fungsi bagian bab fungsi sudah gitu ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan nggak nih? Halo? Masih on kan? Apa sudah pada ngantuk ini? Iya, Bu. Ngantuk. Oke, bisa ya dipahami ya. Pak Hikmah, ada masalah nggak? Sejauh ini sih belum, Bu. Oke, ya. Kalau gitu untuk yang bagian fungsi saya rasa sudah cukup ya. Tinggal nanti dikembangkan saja gitu kan. Tapi topik-topiknya atau apa yang perlu dibahas kayak gitu sudah kita bahas. Nanti tinggal pengembangan. Nah, kemudian materi yang kedua adalah tentang kombinatorial ya. Nah, kombinatorial kita bahas sedikit ya. Sedikit dalam artian karena di slide juga banyak gitu, nanti bisa dipahami lebih lanjut gitu kan ya. Di sini untuk kombinatorial sudah bisa dilihat kombinatorial. Nah, Ya, oke. Ya, kombinatorial atau biasa disebut sebagai kombinatorik ya. Kadang-kadang kombinatorial atau kombinatorik itu sama ya. Yang di sini pendahuluannya ya yang berkaitan dengan kombinatorial itu yang di apa atau contohnya di bidang TI misalnya. Nah, misalnya gini, ada permasalahan sebuah sandi lewat ya. Sandi lewat itu istilah yang familiar adalah password. Sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Nah, karakternya nih boleh berupa huruf atau angka. Nah, nanti ada berapa banyak kemungkinan sandi yang dapat dibuat ya. Misalnya teman-teman disuruh membuat password gitu kan. Passwordnya itu terdiri dari 6 karakter sampai dengan 8 karakter gitu.
Nah, jadi semuanya ada berapa sandi yang bisa dibuat kayak gitu ya. Kalau teman-teman ngitung satu-satu, contohnya misalnya kemungkinan yang pertama misalnya A, B, C, D, E, F. Nah, semuanya itu huruf ya, huruf dengan 6 karakter. Kemudian ada A, D, E. Ini juga 6 karakter, semuanya huruf. Ada A, 1, 2, 3, F, R. Ini juga 6 huruf, itu kan, tapi di sini diselingi dengan angka gitu ya. Kemudian yang lain misalnya E, R, H, T, G, A, H, N ya. Ini semuanya huruf dengan 8 karakter. Bawahnya juga 8 karakter. Nah, kemudian bisa juga dengan 7 karakter. 7 karakter, bisa huruf, bisa angka dan sebagainya. Lah, kalau yang seperti itu ada berapa banyak sandi yang bisa kita buat kayak gitu? Kan bingung gitu, banyak sekali. Bisa nggak kita hitung banyaknya gitu ya? Nah, maka dari itu ya kita perlu belajar tentang kombinatorial ya. Jadi di sini kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Mengenumerasi itu adalah menyebutkan satu-satu semua kemungkinan susunannya. Jadi nanti kita hitung dengan aturan apa yang ada di kombinatorial gitu ya. Tidak perlu nulis satu-satu kemungkinannya berapa kayak gitu. Dan nanti kita pakai yang pertama ada yang namanya kaidah perkalian gitu. Jadi di kombinatorial ada yang namanya kaidah perkalian ya. Kaidah perkalian itu apa sih? Jadi di sini nanti ketika ada misalnya percobaan yang pertama hasilnya P hasil, percobaan yang kedua hasilnya Q hasil ya. Nah, dengan aturan perkalian nanti percobaan 1 dan percobaan 2 hasilnya adalah P dikali Q. Ya, namanya aja kaidah perkalian, maka nanti hasil akhirnya adalah dikali. Tadinya hasil percobaan yang pertama P, percobaan yang kedua Q, maka hasil akhirnya adalah P dikali Q. Nah, kemudian ada juga namanya kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ya tentunya dijumlah atau ditambahkan. Misalnya percobaan 1 P hasil, percobaan yang kedua hasilnya adalah Q gitu kan. Maka percobaan 1 atau 2 nanti hasilnya adalah P ditambah Q. Nah, ini seperti apa sih gitu kan? Seperti apa ininya implementasinya? Misalnya kita punya contoh kasus seperti ini. Ada ketua angkatan IF 2002. Ini contohnya, maksudnya IF 2002 adalah informatika, teknik informatika nih, angkatan 2002 misalnya gitu. Ketua angkatan jurusan teknik informatika tahun 2002 itu hanya 1 orang, pria atau wanita. Ini maksudnya mau memilih 1 orang ketua, boleh pria, boleh wanita gitu kan. Prianya ada 65, wanitanya ada 15. Nah, berapa cara memilih ketua gitu kan? Oke, mohon maaf, saya break sebentar ya. Ini anaknya nangis sebentar ya. Ini cuma sambil dibaca lagi gitu. Saya minta waktu sebentar, nanti kita bisa lanjut.
Halo, cek. Kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Oke. Untuk yang kombinatorial, tadi kan kita contohkan aturan penjumlahan gitu ya. Nah, tadi misalkan ada 65 orang pria dan 15 orang wanita gitu. Kita mau memilih ketua dari kelas tersebut gitu. Milih hanya satu orang ketua gitu. Kan boleh pria, boleh wanita. Berapa cara memilihnya? Berapa banyak cara memilih ketua angkatan tersebut, ya tinggal kita tambahkan. Ini pakai aturan penjumlahan ya, jadi ada 65 plus 15 berarti 80 cara gitu. Contoh yang lain misalnya ini, kalau misalnya nih di sini ada Mas Jundan misalnya. Mas Jundan itu punya di rumah misalnya punya sepeda berapa? 2 misalnya. Punya 2 sepeda ontel ya, terus punya sepeda motor 3, wah ya 3, kemudian punya mobil 1 nih misalnya. Nah, ketika ingin ke kampus gitu, ketika mau berangkat ke kampus, berapa cara yang bisa dia gunakan, kendaraan yang bisa dia gunakan gitu kan. Jadi kan tinggal kita pakai aturan penjumlahan, yaitu kan bisa naik sepedanya tadi ada 2, kemudian bisa pakai motor gitu kan, motornya ada 3, berarti ada 3 pilihan gitu kan. Jadi 2 plus 3 5, kemudian ditambahkan dengan punya 1 mobil, bisa juga dia pakai bisa juga dia pakai mobil ya, berarti plus 1, berarti 2 plus 3 plus 1 6 ya. Jadi ada 6 cara yang bisa dia pilih untuk berangkat ke kampus misalnya seperti itu ya. Itu aturan penjumlahan ya. Contoh lain nanti bisa di search di Google ya. Kemudian untuk contoh yang kedua kita pakai aturan perkalian ya. Misalnya di sini ada 2 orang perwakilan, yaitu IF 2002, angkatan 2002 ya. IF itu Teknik Informatika angkatan 2002 ingin mendatangi Bapak dosen untuk protes ujian gitu kan. Misalnya ujiannya jelek, mau protesnya. 2 orang tersebut gitu kan, itu dipilih 1 pria dan 1 wanita gitu kan. Nah, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut gitu. Nah, ini kita pakai aturan perkalian. Yang pertama, kita kan punya 65 orang laki-laki, kemudian yang kedua kita punya 15 wanita. Nah, berarti untuk memilih laki-laki kita punya 65 cara. Untuk memilih perempuan ya, 1 orang dari 15 ya, itu ada 15, berarti nanti 65 dikali 15 yaitu 975 cara. Jadi kita nanti akan punya 975 cara dalam memilih 2 orang wakil tersebut gitu ya. Langgo ngopo sih seperti itu. Nah, ini nih gambaran ininya aja ya, tapi dalam teknik informatika nanti ini dibutuhkan kayak gitu ya. Jadi seperti contoh-contoh dalam membuat password gitu kan dan sebagainya. Kan kita kalau nyebut ke satu persatu itu kadang-kadang ada yang nyelip udah semua atau belum gitu. Nah, ada berapa banyak. Nah, nanti kita pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian gitu kan. Nah, kemudian ini ada perluasan kaidah dasar menghitung. Perluasan dari kaidah perkalian dan penjumlahan. Kalau kita tadi yang di awal perkaliannya hanya 2 saja, P1 kali P2 misalnya, atau P dikali Q. Kalau yang ini kalau misalnya percobaannya ada banyak, berarti hasilnya juga kita kalikan banyak juga. Tergantung ada berapa percobaannya ya. Kalau di sini ada N percobaan ya nanti hasilnya adalah P1 dikali P2 dikali sampai dengan PN.
ya. Kemudian dengan kaidah penjumlahan juga ketika nanti percobaan ada banyak ya, bisa kita gunakan aturan penjumlahan gitu, P1 plus P2 plus P3 dan sebagainya sampai Pn, tergantung nanti ada berapa percobaan ya, gitu ya. Oke, kemudian ya kita tadi ada contoh nih, contoh. Oh, sebelum kita masuk ke sana gitu kan, ini ada contoh 3, yaitu bit biner. Berarti dia hanya ada 0 dan 1, biner ya. Sudah mempelajari tentang bit atau belum gitu ya. Jadi di sini bit biner itu tentunya angkanya hanya 0 dan 1. Nah, berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya 5 bit gitu. Nah, ini yang sudah ke TI-an, jadi berhubungan dengan TI atau di komputer gitu ya. Disuruh membuat string biner dengan panjang 5 bit. Jadi nanti ada berapa banyak yang bisa dibuat gitu kan. Jadi bisa jadi 0, 0, 0, 01 atau 0000 semua bisa dan sebagainya gitu ya. Yang jelas kombinasi antara 0101 atau 0 saja atau 1 saja gitu sebanyak 5 ya, sebanyak 5. Jadi nanti ini berarti bisa kita gunakan aturan perkalian. Misalnya yang pertama untuk mengisi string yang pertama, berarti kan bisa hanya kalau enggak 0 yang 1, berarti ada 2 pilihan. Untuk mengisi string yang kedua berarti 01 juga, yang ketiga 01 juga, yang keempat juga 0 dan 1, yang kelima juga 0 dan 1, semuanya berarti ada 2 pilihan ya. Karena ada 5 bit berarti harus perkalian 2 kali 2 kali 2 5 kali ya di sini. Jadi ada 2 pangkat 5. Jadi 32 buah ya untuk membuat string biner dengan panjang 5 bit. Nah, kalau diminta panjang 8 bit ya tinggal 2 pangkat 8. Ini pakai aturan perkalian. Begitu. Kemudian ada juga contoh yang tentang membuat bilangan gitu kan. Disuruh membuat bilangan ganjil. Misalnya nih, berapa bilangan ganjil antara 1000 dan 9.999, masuk 1000 dan 999 itu sendiri. Jadi di sini kita disuruh mencari bilangan ganjil antara 1000 dan 999. Ada berapa tuh bilangan ganjilnya gitu ya. Nah, itu kita bisa cari dengan aturan perkalian gitu kan. Ini aturan perkaliannya. Yang pertama ya, oke. Yang pertama adalah untuk membuat bilangan ganjil. Ini kan bilangan ganjil yang akan kita buat adalah ribuan ya. Bilangan antara 1000 sampai 999 berarti kan ribuan. Bilangan ganjil yang ribuan gitu kan. Berarti nanti kita tentukan dulu posisi satuan ya. Nanti ya kita buat tempat dulu. Ada posisi satuan, ada setelah satuan kan ratusan, setelah ratusan satuan puluhan, ratusan dan ribuan itu. Nah, nanti untuk mengisinya bisa kita bolak-balik di sini ya. Untuk membuat bilangan ganjil kan tentunya kita isi dulu satuannya, karena yang menentukan ganjil atau tidaknya kan posisi satuan ya. Nah, di posisi satuan untuk menjadi ganjil gitu kan, kita bisa memasukkan angka ini. Bisa 1, 3, 5, 7, atau 9.
Nah, kalau di posisi satuan ada angka-angka ini, tentunya kan bilangan itu menjadi ganjil ya. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 cara untuk mengisi posisi satuan gitu kan. Berarti kita tuliskan di sini 5. Untuk mengisi posisi satuan ada 5 cara. Kemudian untuk mengisi setelah satuan kita pilih ribuan dulu deh gitu kan. Nah, kok enggak puluhan? Ya apa-apa deh, ribuan dulu gitu kan. Nah, di sini kok ada 8 kemungkinan angka, kok bisa ya gitu kan. Nah, ini di sini kan yang akan kita masukkan angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, dari 0 sampai 9 itu kan ada 10 angka. Nah, dari 0 sampai 9 ada 10 angka. Tapi untuk mengisi posisi ribuan kan nggak mungkin 0 kita masukkan di posisi ribuan ya. Kalau 0 di posisi ribuan kan nanti angkanya tidak menjadi ribuan tapi ratusan. Sehingga 0 itu kita hilangkan dulu. Sehingga tinggal ada bilangan antara 1 sampai dengan 9. Berarti ada 9 angka ya. Nah, dari 1 sampai 9 itu sudah kepakai 1 di posisi satuan sehingga kita punya 8 angka yang bisa kita masukkan ke posisi ribuan. Sehingga di sini kita masukkan angka 8 gitu ya untuk menjadi posisi ribuan. Setelah itu, setelah ribuan kita coba di posisi ratusan. Di posisi ratusan itu kita terserah nih. Terserah bisa memasukkan dari angka 0 sampai 9 gitu kan. Dari angka 0 sampai 9 kita bisa masukkan di posisi ratusan. Tapi kita tadi sudah menggunakannya di posisi satuan dan ribuan, sudah kepakai 2 angka. Dari 10 angka sudah kepakai 2 angka di posisi satuan dan ribuan, sehingga yang bersisa tinggal 8 angka yang bisa kita masukkan ke posisi ratusan ya. Nah, kemudian begitu juga di posisi puluhan, bisa kita masukkan terserah angka berapa gitu kan. Tapi kita sudah gunakan 3 dari 10 angka sehingga tinggal bersisa 7 di sini. Nah, sehingga kita pakai aturan perkalian untuk di sini banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 8 kali 8 kali 7, yaitu 2240 buah. Jadi ada 2240 buah bilangan ganjil dari 1000 sampai dengan 9999 gitu. Ning di sini untuk A adalah apa ini? Semua angkanya berbeda loh gitu kan. Semua angkanya berbeda. Nah, karena angkanya berbeda, maka kalau sudah dipakai di posisi satuan nggak boleh dipakai di posisi ribuan, ratusan atau puluhan gitu. Hanya bisa dipakai di satu posisi saja gitu. Nggak boleh angka sama ya. Nah, di sini kalau yang B boleh ada angka yang berulang gitu kan. Gimana caranya? Ya mirip kayak ini tapi kita coba lihat ya. Kalau boleh ada angka yang berulang gitu. Nah, kita masukkan posisi satuan dulu untuk menjadi bilangan ganjil kan sama kayak tadi ya. Ada 5 kemungkinan yaitu 1, 3, 5, 7, 9 yang kita masukkan di posisi satuan. Kemudian untuk di posisi ribuan, karena ada 10 angka dari 0 sampai 9 dan 0 tidak boleh masuk ke posisi ribuan, jadi hanya ada angka 1 sampai 9 yang bisa kita masukkan ya. Jadi di posisi ribuan ada 9 kemungkinan ya. Kemudian untuk posisi ratusan karena boleh berulang, berarti yang sudah dipakai di posisi satuan atau ribuan bisa dipakai lagi nih di posisi ratusan. Dari 10 ya, kita bisa pakai 10 ya. Dari angka 0 sampai dengan 9 ya, atau 10 kemungkinan bisa kita pakai semua. Jadi di sini di posisi ratusan kita isi 10. Dan di posisi puluhan juga kita isi 10 karena boleh berulang ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 5 kali 9 kali 10 kali 10 4.500. Jadi
Kalau angkanya boleh berulang, bilangan ganjilnya ada sebanyak 4.500 ya. Angka yang berulang contohnya ini 1000. 1000 kan nolnya berulang 3 kali. 9.999 kan ini berulang. 9-nya berulang 4 kali gitu ya. Nah, ini contoh angka yang boleh berulang yang ini ya. Nah, kalau angkanya harus semuanya beda, maka banyaknya yang ini, yang gitu ya. Ini contoh untuk aturan perkalian gitu kan. Ya. Begitu kira-kira. Kemudian, oh ya, tadi di awal kita punya permasalahan ini ya. Sebuah sandi gitu kan. Sandi dalam sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Nah, nanti karakternya sandinya boleh berisi huruf atau angka gitu ya. Nah, nanti ada berapa banyak sandi yang bisa dibuat gitu. Wah, ternyata ada banyak sekali ya, banyak sekali gitu. Maaf, di tempat saya mati lampu ini. Cek, masih bisa terdengar nggak? Masih, Bu. Oke, ini sepertinya saya belum bisa melanjutkan. Ini saya mati lampu, kemudian halo cek. Iya, Ya, Bu. maaf. Kita sepertinya kuliahnya sampai di sini dulu ya. Itu kombinatorial, silakan dibaca lagi gitu. Kebetulan mati lampu, saya harus cari penerangan ya. Kebetulan di sini saya punya baby gitu kan. Oke, nanti tolong yang kombinatorial dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau bisa ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Gitu nggih. Jadi besok untuk UTS ya saya masukkan materi antara yang pertama tentang logika informatika gitu, tentang logika proposisi ya kemarin yang pertama, kemudian fungsi juga termasuk. Untuk kombinatorial ya kalau misalnya teman-teman ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ya, jadi nanti saya masukkan ke soal yang istilahnya nilainya saya masukkan untuk UTS itu nggih. Mungkin mohon maaf saya belum bisa melanjutkan karena ini pas mati lampu gitu nggih. Ya oke. Mari kita tutup dulu perkuliahan kita hari ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon izin.